warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai file server pada mata kuliah manajemen jaringan komputer. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu yang pertama ada Chandra Solistio Hapsari dengan NIM akhir 03. Selanjutnya Muhammad Inwan Najah dengan NIM akhir 06. Selanjutnya Zia Marlita dengan NIM akhir 16. Selanjutnya Muhammad Noval dengan NIM akhir 18. Selanjutnya Syarif Ramadhani dengan NIM akhir 23. Selanjutnya itu pengertian dari file server. File server merupakan sebuah server yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan file dalam suatu jaringan, sehingga dapat diakses oleh pengguna lain dalam suatu jaringan tersebut. File server memungkinkan beberapa pengguna dalam suatu organisasi untuk menyimpan dan mengambil data secara terpusat, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data. Dan juga biasanya file server dapat digunakan dalam lingkungan perusahaan, sekolah, atau jaringan lokal LAN yang digunakan untuk berbagi dokumen, gambar, video, atau file antar pengguna. Selanjutnya yaitu ada jenis dari file server. Di sini kami mengambil file server berbasis SMB atau CIFS dengan software Samba. Samba ini termasuk dalam file server berbasis SMB atau CIFS, yaitu Server Message Block atau Common Internet File System. Samba memungkinkan sistem operasi Linux dan Unix untuk berbagi file dan printer dengan sistem Windows yang menggunakan protokol SMB atau CIFS. Dengan Samba ini pengguna dapat mengakses serta berbagi file dalam jaringan lokal, layaknya menggunakan Windows File Server. Selanjutnya yaitu cara instalasi pada Samba. Pada pengguna Linux dapat memasukkan perintah sudo apt update nn sudo apt install samba -y, dan juga dapat mengecek version pada instalasi dengan perintah smbd strip version. Yang selanjutnya yaitu video instalasi Samba. Instalasi Samba, kita lakukan konfigurasi pada IP address Debian kita terlebih dahulu dengan melakukan konfigurasi pada directory interface. Kita masuk mode root terlebih dahulu dengan masukkan perintah su dengan straight, lalu masukkan password. Lalu kita masukkan nano /etc /network /interface, lalu enter. Kita ubah pada bagian port ENP0S8. IP address-nya kita sesuaikan dengan IP address yang akan dikonfigurasi pada komputer klien. Kita masukkan IP address 192.168.23.1. Lalu di sini untuk networknya juga kita ganti 192.168.23.0, dan juga broadcastnya kita ubah juga 192.168.23.127. lalu kita Ctrl X, lalu klik Y untuk menyimpan, lalu enter. Kita lakukan restart network dengan memasukkan perintah systemctl restart network. Kalau kita enter. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan dari konfigurasi yang telah dilakukan oleh teman saya tadi, yaitu telah mengkonfigurasi IP address. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam session Debian dengan memasukkan nama user dan password. Nah, setelah itu kita masuk sebagai mode root dengan perintah su spasi straight. Setelah itu memasukkan password yang sama. Nah,
Setelah masuk ke dalam mode root, kita melakukan update Debian dengan perintah apt spasi update spasi nn spasi apt upgrade. Maka proses akan berjalan. Nah, dipastikan tidak ada update yang ada. Setelah itu kita dapat menginstal Samba dengan perintah apt install Samba dan klik Y untuk proses tersebut berjalan. Lalu kita dapat melihat hasil dari install Samba dengan perintah Samba -v besar. Lalu kita membuat folder untuk file server Samba. Nah, dimana caranya itu dengan perintah mkdir atau make directory /p /home/share, dimana folder tersebut berada pada home dan bernama share. Nah, setelah itu kita mengatur izin dari folder file yang telah kita buat tadi dengan perintah chmod -r spasi 777, dimana ini akan memberikan hak akses penuh. Setelah izin diberikan, kita masuk ke dalam konfigurasi Samba dengan perintah nano/etc/samba.conf. Nah, kemudian di sini kita langsung saja pergi ke yang paling bawah. Nah, kita tambahkan konfigurasi untuk mengatur dari file server yang akan di-share nantinya. Nah, kita perlukan kurung public lalu path. Nah, path ini kita arahkan ke directory yang telah kita buat tadi, home/share. Kemudian closable kita yes. Writeable kita yes, dan oke kita yes juga. Kemudian kita berikan create mask dan directory maskingnya. Setelah itu kita save dengan Ctrl O, lalu keluar Ctrl X. Lalu kita restart dari Samba dan kita nanti lihat statusnya ya dengan perintah systemctl restart smbd dan systemctl status smbd. Nah, jika di situ sudah tertulis aktif, maka sudah berhasil. Kemudian menambahkan file pada directory Samba. Pertama-tama masuk ke directory home/share. Nah, di sini kita akan membuat contoh membuat satu file txt ya. Itu dengan perintah nano nama file.txt. Ini di sini kita bebas mengisi apa aja. Nah, di sini sebagai contoh dan tanda ini saya berikan ini adalah file share yang merupakan file teks yang dapat diakses oleh klien menggunakan konfigurasi dari Samba. Kalau dapat kita save. Nah, kemudian kita masuk ke komputer klien ya atau Windows. Nah,
kita dapat membuka konfigurasi jaringan di control panel dengan ketik saja network. Nah, kemudian pada konfigurasi virtual dipastikan bahwa IP address-nya itu sudah sama dengan IP address pada virtual Debian. Di sini contohnya IP address-nya yaitu 23.1 atau pada jaringan 23.1. Maka di sini saya akan menggunakan kelas dan IP address yang sama juga pada server Debian-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengakses file share yang tadi. Nah, kita pergi ke File Explorer, Network, lalu pada bagian atas itu nanti kita akan memasukkan IP address dari Debian tersebut dengan perintah / tapi yang miring 192.168.23.1. Nah, ini merupakan IP address dari Debian. Kita enter dan kita tunggu. Nah, setelah itu maka akan muncul dua folder nih. Nah, maka si komputer klien sudah dapat terhubung dengan file sharing dari Samba tadi. Nah, ketika kita membuka folder public, maka akan terdapat file share di mana file tersebut merupakan file yang kita buat tadi di virtual Debian. Nah, di mana juga izin file tersebut itu tergantung pada konfigurasi yang telah kita deklarasikan pada virtual Debian. Cukup sekian dari pemaparan materi dan juga video tutorial dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.